Halo semuanya, selamat datang di podcast Break the Wall. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, apalagi kita sebagai pelajar, yaitu menjaga persatuan di era keberagaman. Halo semua, aku Salsabila dari Jogja. Senang bisa memandu obrolan dengan teman-teman hebat dari berbagai daerah. Halo, aku Abe dari Wonogiri. Menurutku topik ini penting banget karena kita hidup di masyarakat yang penuh dengan warna dan perbedaan. Kalau kita bisa memahami itu, pasti kita bisa hidup lebih harmonis. Halo, aku Adrian dari Klaten. Dari daerahku sendiri, aku belajar banyak keberagaman lewat budaya. Aku yakin kita semua punya pengalaman untuk dibagikan. Halo, aku Alfi dari Betawi, Jakarta. Di Jakarta sendiri, keberagaman itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi jujur aja, aku masih terus belajar nih bagaimana caranya menghormati dan menghargai perbedaan dengan lebih baik. Halo semuanya, aku Tiara dari Wonogiri. Menurutku, keberagaman itu adalah anugerah, tapi kita harus bisa mengolah perbedaan itu dengan baik, supaya jadi kekuatan bukan penghalang. Oke, semuanya udah lengkap nih, jadi yuk kita mulai dari cerita budaya masing-masing. Apa sih yang bikin kalian bangga dengan budaya di daerah kalian? Aku yakin pasti banyak banget cerita seru yang bisa kalian bagikan di sini. Kalau di Wonogiri, aku bangga banget sama seni reog prajurit. Selain jadi hiburan, seni ini mengajarkan kebersamaan dan kedisiplinan. Aku ingat waktu kecil aku sering lihat latihan reog ini di desa, dan aku selalu kagum sama semangat mereka. Bener banget Abimanyu, selain reog, Wonogiri juga punya wayang kucir yang unik. Aku pernah nonton pertunjukan waktu festival budaya dan aku sadar bahwa wayang itu gak cuma hiburan, tapi juga saranan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Kalau dari Klaten, aku bangga sama Candi Prambanan. Selain jadi simbol keindahan arsitektur, candi ini menunjukkan bahwa perbedaan agama di masa lalu bisa hidup berdampingan. Kalau di Jakarta sendiri, aku paling suka sama tradisi palang pintu. Biasanya ini tuh ada di acara pernikahan, di mana pengantin pria itu harus mengalahkan penjaga pintu dari keluarga mempelai wanita. Seru banget loh, karena ini menjadi simbol bagaimana kita harus berjuang untuk sesuatu yang kita inginkan. Dari cerita kalian, aku bisa lihat nih betapa kayanya budaya di Indonesia. Tapi di balik kekayaan ini pasti juga terdapat tantangan yang kalian hadapi, terutama dalam menyatukan perbedaan. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian alami? Di Wonogiri, sering ada stereotip dari orang luar yang bilang masyarakat di sini terlalu tradisional. Kadang itu bikin aku kesel karena mereka nggak lihat sisi positifnya, seperti bagaimana masyarakat Wonogiri sangat menghargai kebersamaan. Iya, stereotip itu memang tantangan. Aku juga sering dengar kalau Wonogiri dianggap tertinggal. Padahal menurutku, kesederhanaan kami itu adalah kekuatan. Klaten, tantangannya sering soal komunikasi. Orang luar kadang menganggap kita terlalu lambat karena suka musyawarah dulu sebelum mengambil keputusan. Tapi menurutku, itu justru cara yang terbaik untuk memastikan semua orang didengar. Di Jakarta, karena keberagamannya sangat tinggi, tantangannya sering soal toleransi. Kadang ada benturan budaya yang bikin orang saling gak ngerti. Tapi dari situ aku belajar bahwa komunikasi adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Nah, kalau dari kata aku sendiri, kalian pasti tahu dong daerah Malioboro yang terletak di Yogyakarta. Malioboro itu merupakan salah satu tempat yang paling sering didatangi oleh wisatawan dari luar kota, bahkan mancanegara. Tetapi tantangan yang sering kita alami, atau bahkan aku sendiri tuh kayak ngelihat budaya-budayanya tuh semakin hilang dan adat istiadatnya tuh tidak dilakukan gitu loh di Jogja. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat yang tadi teman-teman aku udah sampaikan. Tantangan itu seharusnya menjadi pengingat bahwa keberagaman seharusnya tidak diperdebatkan, tetapi untuk dihormati. Nah, solusinya menurut kalian apa sih cara yang paling efektif untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan ini? Menurutku, dialog itu penting banget. Dengan cara mengobrol seperti ini, kita bisa saling memahami perspektif masing-masing. Iya, dan jangan lupa kita juga harus belajar menghargai budaya orang lain. Kalau kita tahu ceritanya, kita jadi lebih mudah menghargai. Setuju, aku juga rasa acara budaya yang melibatkan pelajar dari berbagai daerah itu sangat membantu. Kita bisa belajar langsung tentang keunikan budaya teman-teman kita. Dari Klaten, aku pernah ikut festival budaya pelajar.
Di sana aku belajar banyak soal tradisi dari daerah lain. Menurutku, pengalaman seperti itu harus diperbanyak. Di Jakarta, aku pernah ikut lomba seni antar sekolah. Dari situ aku sadar bahwa meskipun kita berbeda, kita punya kesamaan dalam cinta terhadap seni dan budaya. Dan jangan lupa, penting banget untuk kita menanamkan rasa persatuan sejak dini. Dengan begitu, keberagaman dapat kita lihat sebagai kekuatan, bukan ancaman. Nah, diskusi hari ini tuh benar-benar membuka mataku banget bahwa persatuan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memahami teman kita sendiri. Setuju banget. Kita sebagai pelajar harus menjadi contoh bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan penghalang. Dan ingat, perbedaan itu bukan alasan untuk berkonflik. Kalau kita bisa saling menghormati, Indonesia pasti lebih kuat. Persatuan itu bisa dimulai dari menghargai hal-hal kecil seperti cara teman kita berbicara atau tradisi yang mereka jalani. Ayo kita jaga semangat persatuan ini, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk berjaga jarak, tetapi untuk saling mendekat. Keberagaman adalah anugerah. Mari kita jadikan ini sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami yang berjudul Break the Wall. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kami akan terus membahas cara untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Aku Salsa, pamit undur diri ya. Bye-bye! Sampai jumpa!